Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90%, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 di jalan kabupaten dan 60% di jalan nasional, jalan provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami pimpinan Komisi 5, saya ketua dan bapak-bapak wakil ketua di sini ya, ada Pak Robert, Pak Iwan, kemudian Pak Ridwan Bay dan Pak Huda. Berdiskusi dengan Presiden cukup lama tadi terkait dengan kondisi infrastruktur. Kami ditanya apa saja yang diperlukan terkait dengan infrastruktur di Indonesia. Saya kebetulan sudah jadi pimpinan komisi cukup lama dan pada periode lalu juga ketua di Komisi 5 bercerita banyak. Pertama, kami sampaikan hal-hal yang mendesak dulu. Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan. Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan jalan daerah. Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90%, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 di jalan kabupaten dan 60% di jalan nasional, jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola impres. Namanya nanti ada impres jalan daerah. Kemudian terkait dengan ketahanan pangan. Kami bicara tentang bendungan-bendungan yang sudah dibangun dan belum ada irigasi baik primer maupun sekundernya. Tadi juga ditanggapi untuk segera diselesaikan irigasi-irigasinya terkait dengan ketahanan pangan. Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi sawah tada hujan. Dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan perumahan juga kami tadi bahas ya. Soal perumahan 3 juta rumah juga kami sampaikan. Ya, 3 juta rumah ini sebetulnya kewajiban pengembang juga tadi menjadi perhatian. Karena di Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman itu ada kewajiban pengembang. Setiap membangun satu rumah mewah, pengembang itu wajib membangun 3 rumah sederhana. Demikian juga untuk rumah susun. Kemudian terkait dengan angkutan jalan, itu undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tadi kami juga bahas soal overdimension overloading atau odol ya. Odol ini juga tadi dibahas dan Pak Presiden sudah memerintahkan odol ini untuk dirapikan. Ya, kami sampaikan tadi beberapa kendala dan kendala-kendalanya itu tadi Pak Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal odol ini. Kenapa? Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang sudah ada. Jadi diskusinya sangat konstruktif ya. Beliau menanggapi secara keseluruhan dengan seluruh persoalan infrastruktur yang memang menurut kami itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah sekarang. Ya, kemudian paralel perbatasan juga. Ada beberapa kegiatan di periode Presiden yang lalu ya, yang masih belum terselesaikan adalah paralel perbatasan. Ini pun tadi Pak Presiden perintahkan untuk juga diselesaikan paralel perbatasan ini, baik yang ada di Pulau Kalimantan maupun yang ada di Papua. Saya rasa ini barangkali hal-hal penting yang tadi kami bahas ya teman-teman ya, yang tadi kami bicarakan, diskusikan langsung dengan Presiden. Tadi kebetulan kami tidak membahas IKN ya, karena IKN itu tidak lagi menjadi mitra kerja Komisi 5, IKN itu mitra kerjanya Komisi 2 ya. Dan seluruh anggaran IKN kemarin awalnya ada 14 triliun. Di Komisi 5 pun kami minta itu digeser ke Komisi 2, dan sekarang semua sudah ada di Komisi 2. Mungkin terkait IKN ini nanti teman-teman Komisi 2 lah yang akan berdiskusi lebih lanjut. Giant Sea World pun kami tadi belum bahas ya, kami tadi membahas hal-hal yang bersifat mendesak dulu. Giant Sea World ini boleh dibilang nih kan untuk kebutuhan sekarang ini mungkin kita masih bicara pangan dulu, ketahanan pangan dan seterusnya ya. Tadi hanya seputar itu yang kami diskusikan, karena Giant Sea World ini pun dari Kementerian PU itu belum menyampaikan kepada kami. Ya, jadi saya sebagai pimpinan komisi dan teman-teman belum bisa membicarakan itu kepada publik
Karena pemerintah sendiri belum menyampaikan itu secara resmi ke DPR ya, terutama ke Komisi 5. Demikian. Ada beberapa regulasi akan kita rubah ya, ada beberapa regulasi akan kita rubah, dan ada juga yang nanti akan tindak langsung, contoh jalan daerah itu nanti langsung pakai impres mas, irigasi itu pun langsung ditindaklanjuti pakai impres, ya, termasuk perumahan. Ya, iya mungkin kurang lebih sama dengan inilah, dengan apa yang sudah disampaikan. Tadi nilai anggaran tadi tidak kita sebutkan ya, tapi kami hanya bicara substansi saja, mungkin terkait kebutuhan keuangan, mungkin menunggu laporan dari Kementerian PU dulu mungkin. Ya. Tadi Presiden menyampaikan minggu depannya akan ditindaklanjuti semua apa yang tadi kami sampaikan, termasuk soal odol. Ya, baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang bukan umat Islam. Hari ini saya Gubernur Bangka Belitung dilantik oleh Pak Presiden dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kita sudah dilantik, berjalan lancar. Apa yang dikatakan Pak Presiden, kita akan melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan Pak Presiden. Yang mana adalah Presiden adalah adalah pimpinan kami yang tertinggi di dalam melaksanakan program pemerintah ini. Yang mana Pak Presiden memerintahkan saya nantinya melalui media, melalui apapun, bahwa di Bangka Belitung adalah terkenal dengan tambang timah yang besar itu, dan sekarang ini maraknya penyelundupan yang luar biasa. Maka saya Gubernur beserta jajarannya akan menuntaskan penyelundupan di Bangka Belitung, karena itu adalah merugikan negara, merugikan rakyat. Ada pertanyaan lain kira-kira? Pesan Pak Presiden, kerja dengan baik, jujur, dan cintailah rakyatnya. Bagaimana mencintai rakyatnya sepenuhnya supaya inklusif, aman, tentram, dan kita tingkatkan perekonomian lebih baik, dan kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada di Republik negeri ini. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya, cukup. Ya. Gimana? Ya, penahanannya adalah nanti kita akan bentuk tim, Pak Kapolda, Pak Danrem, unsur Muspida terkait dengan satpol kita, dan melibatkan masyarakat untuk menuntaskan dari desa, kecamatan, kelurahan, sampai kabupaten dan sampai kota. Di seluruh pelabuhan kita jaga semua, supaya sekarang ini masalah penyelundupan di Bangka Belitung itu sudah marak. Jadi betul-betul kita punya hasil karya kita yang tidak bayar pajak dan sangat merugikan negara. Dan itu tugas pokok saya sebagai gubernur. Di samping itu juga tugas pokok saya adalah melaksanakan ketahanan pangan di Bangka Belitung, yang sesuai instruksi Pak Presiden. Ya. Cukup, Mbak? Cukup, ya. Ya.